Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bunda Rini dan Bu Sri Sami Asih selaku dosen pengampu mata kuliah seminar penelitian. Perkenalkan, nama saya Triwijayanti, NIM 140141808. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah seminar penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Miniatur Rumah Tata Surya untuk meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar siswa mata pembelajaran IPA kelas 6 SD Negeri 3 Kradenan, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang penelitian yang telah saya lakukan. Latar belakang penelitian saya yaitu dilandasi 3 landasan, yaitu landasan yuridis, empiris, dan teoritis. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak yang mulia, serta keterampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik, maka diperlukan kurikulum yang sesuai. Pada saat ini, proses pembelajaran di Indonesia menggunakan kurikulum 2013. Nah, proses pembelajaran kurikulum 2013 ini juga diatur oleh Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pembelajaran yang menyebutkan bahwa proses pembelajaran dalam suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik. Dengan adanya proses pembelajaran untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran yang menyebutkan bahwa tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu pertama, kompetensi sikap spiritual, yang kedua adalah kompetensi sikap sosial, dan yang ketiga adalah pengetahuan, serta yang keempat adalah keterampilan. Kompetensi tersebut dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, 4 kompetensi tersebut dapat dicapai dengan proses pembelajaran IPA yang baik dan benar sesuai dengan prosedur. Nah, proses pembelajaran IPA atau pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam yang ada di sekitar lingkungan. Pembelajaran IPA juga merupakan kegiatan pembelajaran siswa untuk memahami hakikat IPA seperti proses dan produk, serta aplikasi dan pengembangan sikap rasa ingin tahu. Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPA, guru perlu menggunakan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah sebuah alat bantu yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan suatu informasi dalam proses komunikasi. Ada 4 yang harus dicapai atau 4 komponen yang harus ada, yaitu pemberi informasi, informasi, penerima informasi, dan media. Menurut Asyar dan Khairinal menyatakan bahwa media pembelajaran dapat digunakan dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran akan lebih efektif. Sesuai dengan fungsi media pembelajaran yang dikatakan oleh Hamalik untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, penggunaan media merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran. Media pembelajaran penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran adalah untuk mempercepat proses pembelajaran dan membantu siswa dalam upaya memahami materi yang disajikan oleh guru dalam kelas. Yang kelima, penggunaan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mempertinggi mutu pendidikan. Maka, siswa diberi pengertian dan konsep yang sebenarnya secara realistis dan teliti, serta memberi pengalaman yang menyeluruh yang pada akhirnya memberikan pengertian yang konkret. Nah, sekarang saya akan membacakan latar belakang landasan empiris yang digunakan dalam penelitian yang saya ambil, yaitu penelitian yang sudah dilakukan oleh Lailis Nur Soliha pada tahun 2017 mengenai media miniatur tata surya 3D. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ayunda pada tahun 2018 mengenai media pembelajaran miniatur tata surya. Yang ketiga,
penelitian yang dilakukan oleh Desi Tri dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengenai pengembangan media tata surya 3 dimensi. Dari latar belakang yang disebutkan di atas, kita tahu, peneliti tahu dan mengalami hal betul permasalahan-permasalahan yang dialami di kelas 6 pada kegiatan wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Nah, namun berdasarkan beberapa temuan mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar IPA yang dikatakan oleh Hoyer pada tahun 2008 halaman 20, terlalu banyak istilah asing, materi yang terlalu padat, siswa terkesan mau tidak mau harus menghafal materi atau terbatasnya media pembelajaran, sehingga peserta didik terkesan susah memahami materi tanpa tersedianya media. Guru yang cenderung mendominasi pembelajaran, penguasaan guru akan materi lemah dan terlalu monoton. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut juga saya alami atau peneliti alami yang peneliti temui ketika melakukan wawancara dan observasi pengamatan di kelas 6 di SD 3 Kradenan. Nah, di sini ada beberapa permasalahan dari faktor guru yang kurang menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan monoton. Nah, di sini siswa kurang motivasi atau terlihat sangat malas sekali untuk mengikuti pembelajaran yang begitu-begitu saja. Tidak adanya inovasi baru dan hanya ceramah, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Dan ini yang paling penting menurut saya, guru di sini tidak menggunakan media, ya ini kurangnya media dan alat peraga yang umumnya hanya terbatas pada media gambar. Jadi guru kelas memberikan saya jawaban mengenai pertanyaan media apa saja yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Guru kelas menjawab hanya menggunakan media gambar dan buku pendamping siswa. Nah, di sini sudah jelas bahwa media yang digunakan saat proses pembelajaran juga kurang mendukung seperti itu. Nah, di sini juga alat serta media pendukungnya juga kurang. Saat peneliti melakukan pengamatan observasi di kelas, tidak adanya LCD proyektor, sehingga proses pembelajarannya kurang maksimal. Nah, karakter siswa yang kurang bisa menyimpulkan materi sendiri ini memerlukan sebuah media atau perantara proses pembelajaran yang dapat mendukung siswa untuk memahami materi, yaitu pentingnya penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh siswa. Dari latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis interaktif miniatur rumah tata surya untuk meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar siswa pada mata pembelajaran IPA, materi sistem tata surya kelas 6 di SD Negeri 3 Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Diharapkan media pembelajaran tersebut efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi sistem tata surya yang berdampak pada hasil belajar siswa yang lebih maksimal. Dari pengamatan yang telah dilakukan peneliti dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana desain pengembangan media pembelajaran miniatur rumah tata surya untuk materi sistem tata surya. Bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran miniatur rumah sistem tata surya untuk materi sistem tata surya, dan bagaimana tingkat keefektifan media pembelajaran miniatur sistem tata surya terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 6. Nah, di sini peneliti juga akan menjelaskan apa manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini secara teoritis pengembangan media pembelajaran miniatur rumah tata surya pada muatan IPA kelas 6 dapat memperkaya kajian tentang media pembelajaran dalam IPA serta memberikan inovasi baru bagi dunia pendidikan. Sedangkan yang kedua yaitu manfaat praktis, manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi sekolah serta bagi peneliti sendiri. Nah, selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang dibuat. Nah, bagaimana sih bentuk rumah
miniatur rumah tata surya ini yang akan dikembangkan, yaitu miniatur rumah tata surya ini dibuat seperti rumah dengan 4 sisi bidang beratapkan kerucuk beralaskan persegi. Masing-masing sisi bidang dapat dibuka. Sisi alas berisi pengenalan sistem planet tata surya. Sisi bidang samping berisi sistem rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Yang kelima yaitu sisi bidang samping 2 berisi tata letak planet. Selanjutnya sisi bidang samping 3 berisi dampak dari rotasi dan revolusi bumi serta bulan. Pada sisi bidang samping 4 berisi tentang proses gerhana bulan dan matahari. Setiap sisi bidang berisi benda-benda sistem tata surya yang dapat dilihat, diraba, digerakkan, dan didengar. Selanjutnya, kajian teoritis pada penelitian ini yaitu yang pertama pengertian hasil belajar, penilaian hasil belajar, pembelajaran, pengertian pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, komponen pembelajaran, media pembelajaran, pengertian media pembelajaran, ciri-ciri media pembelajaran, jenis media pembelajaran, kriteria pemilihan media pembelajaran, definisi miniatur, hakikat IPA, definisi IPA, IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, IPA sebagai sikap, IPA sebagai teknologi, ruang lingkup pembelajaran IPA di SD. Sedangkan kajian empiris pada penelitian ini yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Ayunda Triska pada tahun 2018 yang berjudul pengembangan media miniatur sistem tata surya untuk kelas 6 sekolah dasar. Nah, yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lailis Nur pada tahun 2017 yang berjudul pengembangan media miniatur tata surya 3 dimensi materi mendeskripsikan sistem tata surya dan posisi penyusun tata surya kelas 6 SD Negeri Karanganyar 03. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Joseph pada tahun 2016 yaitu yang berjudul pembuatan media pembelajaran tata surya untuk anak kelas 6 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama, peneliti menelisik potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, tahap 3 yaitu desain produk. Yang keempat, validasi produk. Serta yang kelima, revisi devisi. Terus uji coba produk, revisi produk. Terus kemudian uji coba pemakaian. Setelah uji pemakaian, revisi produk lagi. Setelah revisi produk bisa ke produksi massal. Pada bagian 3 yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Yang kedua yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian pengembangan atau research and development atau biasa disingkat R&D. Menurut Brock and Gall yang terdapat pada buku Sugiono halaman 8, penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Produk yang dimaksud tidak hanya berupa benda seperti bahan teks, film, dan software, tetapi juga metode seperti metode mengajar dan program. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SD Negeri 3 Kradenan, Jalan Raya Langenharjo Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil, yaitu berjalannya mata kuliah seminar penelitian tahun 2021. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Brock and Gall dalam Sugiono tahun 2016. Langkah yang pertama yaitu pra penelitian. Peneliti mengobservasi
melakukan observasi, wawancara, data dokumen. Yang langkah selanjutnya yaitu potensi masalah. Seperti masalah-masalah yang ditemukan oleh peneliti, yaitu media pembelajaran yang terbatas dan kurangnya penggunaan media. Nah, yang tahap ketiga yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini, peneliti menganalisis kebutuhan guru itu apa saja, yang dibutuhkan apa saja. Terus langkah keempat yaitu desain produk dan perancangan media pembelajaran seperti yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu merancang media miniatur rumah tata surya. Yang kelima yaitu memvalidasi desain produk oleh ahli media. Yang keenam revisi desain. Yang ketujuh uji coba produk. Yang kedelapan revisi produk. Yang kesembilan yaitu produksi, validasi dan desain produk oleh ahli media lagi. Terus uji coba pemakaian. Terus yang terakhir adalah produksi akhir. Selanjutnya yaitu data, sumber data dan subjek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari teknik non-tes melalui wawancara, observasi, angket yang telah dilakukan di SD Negeri 3 Kradenan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari subjek data yang diambil untuk mengetahui kebutuhan terhadap media miniatur rumah tata surya. Kelayakan dan keefektifan media pembelajaran miniatur rumah tata surya dari segi siswa, guru, dan ahli. Terus yang terakhir yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini dibagi menjadi subjek uji coba skala kecil dan uji subjek skala besar. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 60, variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang lain. Variabel adalah sifat yang akan dipelajari dan kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Variabel terdiri dari variabel bebas atau biasa disebut independen dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran miniatur rumah tata surya. Variabel terikat atau biasa disebut dependen. Menurut Sugiono, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, variabel terikat dalam penelitian ini berupa hasil belajar mata pembelajaran IPA, materi sistem tata surya. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes yaitu tes dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis tes formatif berupa pre-tes dan post-tes, berupa tes objektif berbentuk pilihan ganda. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui keefektivitasan penggunaan media pembelajaran miniatur rumah tata surya pada siswa kelas 6 SD Negeri 3 Kradenan sebelum dan sesudah penggunaan. Sedangkan teknik non-tes ini peneliti mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara dokumen, kuesioner, dan angket. Selanjutnya yaitu uji kelayakan, uji validitas, dan uji reliabilitas. Uji kelayakan. Kelayakan media pembelajaran miniatur rumah tata surya pada muatan IPA diuji oleh validator ahli dengan berpedoman pada angket kelayakan. Untuk menguji kelayakan media digunakan rumus NP sama dengan R bagi SM kali 100%. Uji validitas. Uji coba validitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian validitas isi
Menurut Sugiono, pada tahun 2016, menjelaskan bahwa validasi isi dilakukan dengan membandingkan isi instrumen dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan. Pengujian validitas isi dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan pernyataan yang menunjukkan suatu instrumen dapat dipercaya untuk mengumpulkan data karena dianggap sudah baik. Menurut Sugiono menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliable jika digunakan untuk mengukur berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. Untuk mengetahui reliabilitas tes, pilihan ganda yaitu menggunakan rumus KR-20 atau Kardashev-Richardson. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data produk. Analisis kelayakan media, data tentang instrumen kelayakan media pembelajaran miniatur rumah tata surya pada muatan IPA oleh tim ahli dianalisis dengan uji deskriptif presentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut. NP sama dengan R bagi SM kali 100%. Analisis tanggapan guru dan siswa. Keefektifan media pembelajaran miniatur rumah tata surya pada muatan IPA diukur dari hasil tanggapan guru dan tanggapan siswa yang diukur dengan skor tertentu. Data yang telah diberi skor kemudian dianalisis dengan diuji deskriptif. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu analisis data awal untuk mengetahui keefektifan hasil pretest dan posttest siswa. Sebelumnya dilakukan analisis terhadap hasil belajar kognitif siswa dengan menghitung skor yang diperoleh siswa dan diuji normalitas hasil pretest dan posttestnya. Uji normalitas digunakan untuk menentukan statistik yang akan digunakan untuk mengolah data, untuk menentukan rumus apakah menggunakan statistik parametrik dan non-parametrik. Rumus yang digunakan adalah uji Lillieford. Menurut Sujana, pada tahun 2005, untuk menerima dan menolak hipotesis nol dapat diketahui dengan membandingkan L0 dengan nilai kritis L yang diambil dari daftar nilai kritis untuk uji Lillieford untuk taraf nyata, taraf kesalahan 5% atau 0,05 dengan kriteria jika segmen kurang dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika lebih dari 0,05 maka dapat tidak didistribusi normal. Analisis data akhir yaitu t-test untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran miniatur rumah tata surya, yaitu hasil belajar dapat dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Uji peningkatan rata-rata gain atau penilaian antara nilai pretest dan posttest dihitung menggunakan analisis indeks gain. Penelitian ini menggunakan gain ternormalisasi. N-gain adalah normalisasi gain yang diperoleh dari membandingkan selisih skor pretest dan posttest dengan selisih skor maksimum ideal dan pretest.